Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita berceramah tentang bukan Al-Qur'annya, tapi bagaimana Al-Quran itu bisa kita pahami. Tentu ada tahapannya atau caranya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, kebetulan saya bukan orang ahli tafsir dan juga bukan ahli agama. Kalau disiplin ilmu saya agar lebih ngerti adalah ekonomi pembangunan. Jadi saya memberanikan berdiri setiap saat di sini semata-mata karena dipanggil oleh Allah sebagai bagian dari ibadah. InsyaAllah dikabulkan Allah usaha-usaha semacam itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi saya terpikir dalam kegiatan kita sehari-hari. Tadi umpamanya surat Sajadah. Mungkin kalau saya harus mengakui saya tidak hafal surat Sajadah itu. Hanya saya ingat mustakbirin itu pasti ruku. Karena itu bukan bidang saya. Tetapi saya coba merenung dan juga saya bicarakan dengan kawan-kawan kemarin waktu kita bertemu di Majelis Syura. Apa yang harus dilakukan kalau kita bukan berlatar belakang pondok? Terus memang kita akan mendengar sesuatu alunan irama Quran setiap saat itu yang indah, lalu kita hanyut dengan keindahannya. Nah, ini memang agak perenungan mendalam. Apakah memang Al-Quran itu nasyid? Apa Al-Quran itu nyanyi? Lalu ini kesadaran pribadi saya saja. Tapi saya coba-coba baca, cari-cari gitu. Yang ada itu adalah diantaranya dalam surat Al-Baqarah itu setelah Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu ada hudan, petunjuk. Lalu dalam surat saya cari yang lain ada dalam surat Furqan ayat 1. Tabarakallahu dzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Itu juga berbicara tentang Furqan. Farqun itu pembedaan. Jadi dia membedakan mana yang batal, mana yang sah, mana yang baik, mana yang buruk. Jelas, tidak ada antara keduanya. Dalam hadis dikatakan haram dan halal itu batal, tidak ada keduanya itu bersentuhan. Dalam berikutnya saya cari lagi dalam surat An-Nas, surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syar'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Lalu terakhir saya dapatkan, mungkin ada yang lain lagi, dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izah min rabbikum wa shifaa'an lima fi suduri wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Itu di antara 5, paling tidak ada 7 atau 8 saya kira ada fungsi Al-Quran itu. Tapi cukuplah dengan dasar itu bahwa Al-Quran itu petunjuk, bahwa itu adalah pembeda, bahwa itu adalah syifa sebagai obat kita. Lalu kalau begitu kan timbul kesadaran harus ada penghayatan, paling tidak mengenal atau memahami dulu. Bagaimana kita bisa menangkap isi dari Al-Quran itu yang bukan main dahsyatnya kalau kita tidak mengerti. Dan untuk mengerti atau paham itu harus bisa membaca. Alhamdulillah kita kalau bisa membaca Al-Quran lalu mencoba menafsir, mencoba membaca tafsirannya. Alhamdulillah. Tapi bagi kita yang tidak ada latar belakang pondok, akhirnya menjadi rutin. Rutin dibaca, aduh alhamdulillah tadi seperti imam kita panjang itu. Kita terlena kan karena enaknya. Tapi saya terus terang saya
mungkin hanya 5% yang saya mengerti dari bacaan itu. Atau mungkin 10%, atau Bapak mungkin juga berbeda 30-40%. Pertanyaannya kan mendasar begitu. Kita selalu setiap hari mendengar paling tidak 3 waktu dalam sehari mendengar alunan Al-Quran. Tapi bagaimana kita bisa menyentuh hati kalau kita tidak paham dan tidak mengerti? Tahu saja tidak, apalagi paham, apalagi itu mengerti. Dan orang mensublimasikannya, mendalaminya dengan totalitas kita. Dan itu tidak mungkin. Menurut saya tidak mungkin. Jadi paham dulu, mengerti, baru mendalami. Lalu timbul namanya penghayatan. Nah, Bapak bisa melihat dalam keseharian kita, fasih sekali, berbahasa Arab, ahli juga dalam ini, tapi perilakunya jauh bertolak belakang dengan itu. Asumsi saya, dasar saya adalah ini tidak menghayati betapa itu sangat komplit dalam Al-Quran, betapa kedalaman yang ada di situ. Tidak ada lagi sedikit celah pun untuk bisa, berkorupsi atau dusta atau mengkhianati orang. Tapi kok itu terjadi? Nah, lagi-lagi ini subjektif. Dari prinsip, dari cara saya memandang masa, ada sesuatu yang salah nih, something wrong kalau istilah kerennya. Ada jarak antara hati kita dengan ajaran. Kalau dalam ajaran itu dia katakan Quran, ada Quran di sini, kita di sono. Nggak nyandak kata orang Jawa. Kalau orang nyanda, ya itu akibatnya terjadi split personality. Di satu sangat dengan atribut-atribut Islam, di satu sisi juga dengan kontradiksi perilakunya dengan jangankan kedalaman Islam, dengan atribut Islam saja. Itu kan kita bisa lihat dalam keadaan sehari-hari, Bapak-bapak dan saudara-saudara. Dan itu menurut saya penyakit inner, penyakit di dalam yang memang kita secara tahun menahun semakin mendalam, bukan semakin menipis itu. Ya, kalau kemudiannya tentu saya mengatakan indeks korupsinya naik, terus juga penyelewengan terjadi dan seterusnya. Itu sangat mudah kita ceritakan itu. Tetapi kan kita refleksi ke dalam, ada something wrong dengan iman saya. Ya, sebab iman itu pertama, baru dari iman, baru pikiran, baru yadun kan. Apa yang qalbun, fikrun dan yadun. Jadi itu konsisten harusnya. Qalbun salim, fikru salim dan yadun salim. Itu yang dikatakan istiqamah kan. Bagaimana itu mencapai? Wallahu a'lam, saya tidak tahu caranya, tetapi kalau kembali kepada iman, sebetulnya iman kita itu berkata di dalam ini tatkala ingin melakukan sesuatu, tapi sering kita ingkari itu. Panggilan yang roh terdalam itu tidak baik. Itu jangan situ deh. Ini kesana. Tapi sering karena nafsunya, bahasa orang Medan itu dilibas itu. Kalau udah dilibas ya makan semua. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu, dan itulah saya kok melihat bahwa pemahaman kepada Al-Quran itu harus pada tingkat pemahaman, bukan hanya sekedar dibaca dan dihafal. Ya, kalau dihafal saya kira mungkin 1 juz pun saya tidak hafal. Kalau hafal ya, dulu memang pernah hafal kalau juz sama itu, tapi kan urusannya lain, yang diajarkan lain, yang dikonsultasikan lain. Dengan umur malah hilang hafalan-hafalannya. Nah, itu kenyataan. Kecuali kepada saudara-saudara kita yang ada sempat murajaah. Jadi termaintainlah terpeliharalah hafalan-hafalan itu. Tetapi lagi-lagi kalau kita mau serius, hafalan itu bil lisan. Tapi kan yang Islam itu bil qalbun bil iman, di dalam jerone gitu loh, kata orang Jawa ya toh. Dalamnya itu loh. Nah, itulah bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi saya kok dari persoalan yang sangat besar itu, apa yang bisa kita lakukan di masjid kita ini? Dan saya
kemarin juga sudah saya sampaikan kepada beberapa teman dalam rapat, bagaimana kita lihat sebagai sistem yang maksud untuk memahami Al-Quran ini. Umpama, ini contoh saja, kita mulai dari juz amma yang 37 ayat itu. Yang juz amma itu, kenapa juz amma? Karena dari ayat pertama itu amma yatasaalun itu, lalu katakan juz amma dari situ sampai ke surat akhir ya An-Nas. Bagaimana itu yang dibaca imam, katakanlah Alam Nasrah gitu, imam membaca Alam Nasrah, lalu waktu pagi kan kita selalu baca Al-Quran, terjemahannya itu juga Alam Nasrah. Dan kalau ada kesempatan, mungkin ada satu kita dari volunteer mencoba memberikan tafsirnya. Ini imajinasi saya, mungkin kita harus sekian lebih lanjut. Kalau itu terjadi berulang, katakanlah seminggu Alam Nasrah saja kita baca, insya Allah jamaah kita bisa paham. Mungkin tidak hafal, tetapi paling tidak paham artinya, paham terjemahannya, paham arahnya. Toh tidak ada larangan mengulang ayat-ayat pendek itu untuk setiap salat. Malah saya teringat faqra'u ma tasayyaru minal Qur'an. Kalau tidak salah, saya tolong dibetulkan ya Bapak-bapak ya. Faqra'u ma tasayyaru minal Qur'an. Bacalah mana yang termudah dari Al-Qur'an itu. Ini mungkin panggilannya kepada kita yang awam ini. Kepada beliau-beliau yang hafal tentu bukan tasayyaru lagi, semua tasayyaru terus ya. Mudah semua, karena udah hafal luar kepala kata orang. Tapi bagi kita itu kan berat. Apalagi saya mencoba juga menghafal, dulu saya ingat saya hafal, lupa lagi. Nah, begitu karena umurnya udah 70. Tapi coba bayangkan waktu umur 7 tahun, 6 tahun dulu diajar orang tua, itu yang kita hafal sekarang. Jadi kan ta'allam fi sigar kan aksi minal hajar itu. Jadi belajar waktu kecil itu betul-betul kayak menulis di atas batu. Bapak-bapak, saudara-saudara, lebih pragmatis lagi, lebih konkret lagi. Pak Imam ini sebagai contoh membaca ada Alam Nasrah yang memberikan terjemah, ya sering kita bacakan artinya Al-Quran. Saya mungkin lebih pas kita panggil terjemahannya. Kalau terjemahan ini transliterasi dari bahasa Arab yang bahasa Al-Quran itu ke bahasa Indonesia. Tapi kalau ini artinya kok terlalu berat untuk kita ya, memahami, mendalami arti Al-Quran. Kok saya masih meletakkan artinya itu Allah yang tahu. Kita mendekat kepada arti itu. Jadi yang pas itu menurut saya terjemahan. Terjemahan itu transliterasi Arab ke bahasa Indonesia atau ke bahasa yang lain. Nah, imam membaca Alam Nasrah, kita antara kita membaca terjemahannya, mungkin juga bisa menambah dengan tafsirnya kalau ada tafsirnya. Nah, ini kan kalau sebagai satu sistem, ini harus kita bicarakan, Pak. Saya hanya cuma merenung kenapa saban hari kita menikmati enaknya bacaan, tetapi saya nggak ngerti artinya. Jadi ada gap, nikmat pendengaran tidak masuk ke hati, apa yang mau dipahami oleh hati. Nah, ini hanya upaya kecil. Jangan dikatakan ini adalah usaha besar lalu hasilnya besar, bukan. Ya kalau bapak-bapak kan ada murajaah lah atau pengajian rutin lah. Kalau kami kan lain yang dibaca. Dan saya yakin juga lebih banyak yang kita yang hadir di sini ini yang awam. Yang awam maksud saya sekolahnya di sekolah umum. Ya kan? Masih mending dulu kalau orang tua kita memasukkan kepada suruh ngaji di sore hari. Tapi kan tidak di semua tempat itu. Ya. Sampai besar juga kita tidak pernah bergabung dengan pengajian-pengajian semacam itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya kira memang ini ide yang memang harus dimulai. Persoalan hasilnya wallahu alam, Allah yang Maha tahu. Tetapi yang penting bagi kita adalah ada usaha. Nah, jadi ada satu paket istilahnya sebagai satu sistem. Ayat itu yang dibaca,
Ayat itu yang diterimakan, ayat itu yang ditafsirkan, dan ayat itu pula dalam kitab bicara yang dipersoalkan. Itu tentu tidak akan selesai seminggu 2 minggu. Itu adalah kerja bulanan, kerja tahunan, Pak. Insya Allah kalau tambah saja pemahaman kita, pendalaman kita terhadap satu ayat saja, satu ayat maksud satu surat maksud saya, satu semester selama 3 bulan atau 6 bulan, itu adalah kemajuan. Dan saya juga semacam keresahan, kok saya menikmati enaknya bacaan. Udah, alhamdulillah itu bisa. Alunan suara yang 7 macam cara membaca itu. Ini alhamdulillah nikmat. Tetapi apa di balik itu saya enggak ngerti. Sebab itu dalam Al-Quran begitu juga. Saya semuanya bikin simple yang bisa dimengerti saya. Terkala juga Pak Imam sering baca doa panjang-panjang, saya enggak ngerti. Kebanding tidak mengerti kan saya lebih baik berdoa menurut saya yang mengerti saya. Kan menurut saya memang itu kan bagaimana kita hijab kita dengan Allah itu terbuka. Bagaimana caranya? Yang saya paham kan? Ya kalau saya paham kan saya bisa meminta semacam merintih. Saya tidak dalam bahasa Arab merintih gimana sih? Ya Allah, aduh, kok ini yang terjadi? Saya tidak bermaksud niat itu sama sekali. Kok ini yang terjadi ya Allah? Kita mengadu kan? Bagaimana terjemahkannya ke dalam bahasa Arab? Kan? Ini saya. Jadi karena memang tidak ada latar belakang pondoknya. Jadi cuma rintihan itu. Bapak kan mengalami masalah-masalah keseharian, baik dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan di tempat kerja. Atau sebuah jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mantap enggak Bapak berdoa seperti itu? Kalau saya tidak. Akhirnya digunakan bahasa sendiri. Kalau mantap itu sebenarnya berdoa itu menurut saya, ini saya tidak menyinggung dalil, itu sebenarnya dengan bahasa ibu. Bahasa ibu itu masuk ke dalam. Ya, tekan jerone gitu loh. Rintihan itu betul-betul muncul dari kita paham betul apa yang kita minta. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, ide yang semacam itu juga sebenarnya seperti kita membuat sistem atau satu paket itu hanya upaya sebenarnya, Pak. Sebagai satu sistem di masjid kita ini. Hasilnya bagaimana, berapa lama itu persoalan prosesnya, dan secara detail kita bicarakan nanti. Tetapi Bapak-bapak, saudara-saudara juga jangan khawatir. Kalau saya tidak khawatir bahwa doa kita itu tidak diterima Allah atau diterima Allah. Karena Allah itu, karena menurut Allah juga aqrabul minal warid. Itu saya pegang betul itu, bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher. Nah, kalau urat leher sentuhan dalam hatinya kita didengar Allah, apalagi kalau kita bisa menjaharkannya. Tapi dengan kedalaman, dengan berdoa dalam, ya bayangkan di sini Allah, ya jangan Allah itu sebagai makhluk ya, lebih dekat dari aqrabul minal warid. Aqrab itu isim tafdilnya begitu kanonnya dalam bahasa Arab, lebih dekat, bukan dekat saja. Lebih dekat kan melebihi dari urat leher, Pak. Betapa dalamnya anak aqrabul minal warid itu. Nah, kalau itu kita pahami, jangan khawatir Bapak. Jadi tumpahkanlah semuanya yang dialami dan harapan yang akan kita sampaikan itu dengan bahasa yang Bapak kuasai, dan itu mendalam. Tapi tetap saja bahasa Arab itu adalah bahasa, bagi saya afdalul lughah itu Arabic. Ya, the best of language is Arabic. The complicated one is baru Jerman. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau bisa bahasa Arab silahkan. Tapi kalau tidak, jangan menunggu bisa bahasa Arab dulu baru bisa berbaca doa yang sejalan apa yang diucapkan
apa yang dipikirkan dengan apa yang di hati kita. Kan itu dah kesatuan kan Pak. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini adalah ceramah dari secara umum. Jadi kembali lagi, yang ingin idenya adalah bagaimana kalau kita mulai ini dengan Pak DKM nanti bicarakan juga dengan kawan-kawan dari Majlis Syura, bagi satu semacam paket gitu tuh, yang saya bilang sistem itu. Persoalan hasil, mudah-mudahan sedikit banyak akan ada hasil. Paling tidak kita sudah mencoba di sini, di masjid kita ini. Pelan-pelan surat berapa dipilih ada dari yang 73 atau 73 ada surat juz amma itu. Pertama dulu, umpamanya kita menghadapi masalah apa. Nah, umpamanya fokus saja dulu akidah. Sebab juz amma itu saya lihat banyak sekali itu masalah akidahnya, masalah sosialnya, termasuk juga saya lihat dalam ekonomi Islam. Baru kaget saya, oh ada dalam surat amma itu ada juga ekonomi Islam. Saya bukan mengajar ekonomi Islam, tapi kaget gitu. Ya kayak gitu, kekagetan orang yang karena belum paham. Jadi bapak-bapak yang sudah mungkin, oh itu udah ketinggalan itu. Ya ketinggalan. Kalau saya barang baru. Jadi bersemangat untuk memahaminya. Bapak-bapak, saudara-saudara, itulah yang dapat saya sampaikan sebagai suatu kita harus melakukan sesuatu di masjid kita ini, dan sudah kita lakukan, hanya belum interconnected, belum terkait satu sama lain. Ya, berarti nanti Pak Imamnya, Pak penerjemahnya, kalau ada penafsirnya menjadi satu set. Nah, apakah sekali, apa dua kali? Itu persoalan teknis yang bicara. Tapi mudah-mudahan ide ini dapat Bapak terima, dan mudah-mudahan kita melakukan sesuatu. Mana tahu menjadi model. Mana tahu, ya. Demikianlah Bapak-bapak. Kalau benar dan baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah sampai itu katakan al-khata wa nisyan sifatul linas itu katanya. Lupa dan salah dan lupa itu adalah bagian dari sifat manusia. Oke, Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.